Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعد ولا رسول بعد. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari ayat ini kita melihat bahwasanya Allah memerintahkan kita suruh apa? Membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Jadi setiap kita membaca situasi, membaca ini maknanya luas, bisa menganalisa, bisa meneliti, bisa memahami, bisa berpikir, membaca. Setiap ada kejadian kita baca. Cobalah setiap individu dari kita itu membaca. Membaca itu bukan dari hanya buku saja. Membaca yang lebih luas dan lebih besar adalah membaca alam semesta ini. Setiap angin yang bergerak kita dibaca. Setiap ada orang yang melakukan kebaikan kita membacanya, memahaminya. Ketika ada kejadian misal kecelakaan kita membacanya. Ketika ada orang yang berbuat dosa atau kesalahan kita membaca, memahami. Kenapa ya seperti itu? Kenapa mereka menjadi seperti itu? Kalau saya seperti itu gimana? Nah, kalau kebaikan gimana ya saya seperti itu? Atau dia melakukan kebaikan tetapi kebaikannya nggak sempurna, maka kita kan bisa mengoreksi. Oh, seharusnya seperti ini. Itu udah bagus tapi sebaiknya seperti itu. Nah, ini orang misal maling. Oh, kalau maling digebukin mati, wah berarti kita nggak boleh maling. Oh, kalau maling merugikan orang lain, saya juga nggak mau dirugikan, maka kita tidak maling, tidak mencuri, tidak mencopet. Karena kalau kita dicopet pun kita nggak suka, betul? Oh, kenapa dia sukses? Ya karena dia bekerja keras dengan cerdas, disiplin, ikhlas, dan sering bersedekah. Oh, kenapa dia sehat? Oh, karena dia menjaga pola makanannya, menjaga pola kehidupannya, menjaga kesehatannya. Oh, kenapa dia menjadi penghafal Quran? Oh, karena dia selalu istiqomah misal. Jadi setiap perkara kita baca, jangan cepat menyimpulkan, baca dulu, pahami dulu, renungi dulu baru. Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Terus kita tuh jangan mudah percaya siapapun selain diri kita. Setiap ada orang yang berbicara, kita teliti, kita pahami, kita renungkan dulu. Jangan hanya karena mereka berjubah putih, jangan karena mereka berjas atau mereka bernada lembut kita percaya saja. Setiap yang berbicara kita teliti, bener tah enggak ya? Ini bener enggak ya? Coba kita bandingkan omongan dia dengan omongan orang lain, tokoh ini dengan tokoh itu, dengan tokoh ini dengan tokoh itu. Banyak kita bandingkan dan otak kita akan sering menilai. Kalau otak kita sering menilai, sering membandingkan, maka kecerdasan kita dalam membandingkan itu luar biasa. Jadi di dalam diri kita, di dalam otak kita itu ada namanya stimulus, ada namanya berupa sel yang kalau kita sering mengaktifkan sel tersebut, maka sel tersebut akan ahli. Betul. Misal kita sering main gitar,
Kalau kita sering main gitar, maka kita akan ahli. Dan ketika kita ahli, ketika ngeliat orang baru belajar gitar, kita tahu ini orang ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Jadi kita harus sering-sering membaca. Misal contoh sekarang, ada orang gila disebutnya apa? Wali. Itu kan unik. Kalau orang gila yang dilahirkan dari seorang habib disebutnya wali jadab. Wali jadab. Yang konon katanya wali jadab ini adalah orang yang saking cintanya ke Allah jadi gila. Ya kita percaya aja ya, karena kita ngelihat yang ngomong berjubah. Ya karena kita ya menganggap yang ngomong itu ustadz. Ya karena kita ya menganggap yang ngomong itu habib. Tanpa kita renungkan, tanpa kita pikirkan, kita percaya saja. Tapi kalau ada orang gila yang dilahirkan dari orang biasa, kita menganggapnya itu benar-benar gila. Tapi kalau ada orang gila yang dilahirkan dari kiai atau dari habaib atau dari orang-orang yang dianggapnya hebat, kita menganggapnya itu wali. Orang-orang yang kita anggapnya orang soleh, ketika lahir punya anak terus gila, disebutnya wali. Giliran orang biasa disebutnya gila. Apakah ini adil? Tidak ada dalam agama itu, teman-teman. Orang itu mulia karena dilahirkan dari orang mulia. Orang mulia itu dikarenakan karakternya, pribadinya yang membentuk dia itu mulia. Bukan lahir dari siapa, bukan lahir dari keluarga siapa, bukan lahir dari status siapa, enggak. Karena dianya aja gitu. Kalau dianya berakhlak ya dia mulia. Kalau nggak berakhlak ya tidak mulia, teman-teman. Jangan mudah menghormati seseorang karena dia anak siapa. Tapi kita harus menghormati siapa saja karena dia adalah hamba Allah, karena dia adalah ciptaan Allah. Betul? Ya ini yang paling betul, ya ini, teman-teman. Saya heran kenapa ada stigma, narasi, pemikiran orang makin cinta ke Allah bisa jadi gila, itu gimana? Tapi kalau orang mencintai wanita, wanita itu ternyata selingkuh, betul? Nah, itu bisa kita gila tuh, karena kita diselingkuhin. Tapi karena ketika ada orang mencintai wanita dan wanita itu mencintai laki-laki, mereka saling mencintai. Tetapi salah satunya kok jadi gila, itu itu mustahil. Orang mencintai sesuatu jadi gila itu mustahil secara akal ya. Ini secara akal yang kita rasakan gitu. Walaupun mungkin bisa, tapi akal kita sekarang semuanya setuju, sepaket bahwasanya orang mencintai nggak ada yang gila karena mencintai. Belum pernah ada temuan orang mencintai jadi gila. Yang ada orang yang dihianati jadi gila. Masa ada orang mencintai Allah jadi gila? Apakah Allah mengkhianatinya? Tidak. Yang mengkhianati Allah adalah kita. Jadi janganlah kita mudah memberi stigma supaya menjaga harkat martabat kiai tersebut, habaib tersebut. Kita berbohong dengan mengatakan ini wali jadab, yaitu wali yang tersikap takbir karena kecintaannya jadi dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hayalan dari mana saudara? Ini pandangan dari mana saudara? Ini hanyalah sebuah narasi atau ucapan-ucapan bohong, dusta agar nama mereka tetap mulia, keturunan mereka tetap mulia. Mereka tidak memberikan sebuah fakta atau edukasi yang mencerdaskan, tetapi memberi doktrin, dogma yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, saudara. Betul? Jadi apa? Pintar-pintarlah kita. Jangankan kita itu kadangkala setara ustaz atau kiai pun, kalau ada orang yang dia segani ngomong, dia percaya aja. Ini wali, ya percaya aja. Ini wali jadab, ya percaya aja. Harusnya seseorang yang makin lama belajar, makin cerdas, makin masuk akal dalam berkata-kata, makin ilmiah dalam berkata-kata, makin dia itu ketika ada berita dari luar, makin dia itu cerdas dalam meneliti, tidak hanya menerima tanpa merenungkan. Kalau menerima tanpa merenungkan itu sama saja kayak kita itu belum akil balik, belum mampu berpikir kritis. Pantasnya kita bukan dewasa kalau seperti itu.